Hari ini kita akan lihat sama-sama ya, konsep Nagaya sebagai aset kripto hybrid pertama di dunia itu seperti apa. Sebelum kita masuk ke dalam presentasi, ini ada sebuah disclaimer ya yang harus kita tampilkan karena ini adalah peraturan dari pemerintah Singapura. Saya mau nanya sama Anda ingin tidak bisa memiliki sebuah aset yang Anda pegang ya berpotensi naiknya hingga 100 kali lipat dalam waktu 5 tahun atau kurang? Kalau saya tanya begitu sama Anda mau nggak? Mau. Ya. Di sini kita tidak berbicara mengenai trading atau gambling ya, atau judi ya. Tidak. Di sini kita berbicara tentang aset. Ya, yang Anda pegang, dia berpotensi naik. Kalau tadi jawaban Anda, iya Anda mau, mari kita lihat sama-sama. Pilihan aset Anda di luar sana itu ada apa saja? Yang pertama dan yang paling terkenal saham. Betul ya? Nah, pertanyaan saya sama Anda, saham bisa tidak memberikan Anda hasil 100 kali lipat dalam waktu 5 tahun atau kurang? Sulit, betul tidak? Sulit ya, karena saham itu ada beberapa keterbatasan. Kemudian aset yang lain di luar sana ada itu adalah properti. Saya tanya lagi sama Anda, bisa tidak properti kasih Anda 100 kali lipat dalam waktu 5 tahun atau kurang? Sulit. Kalau kita masih ngomong 2 kali lipat, 3 kali lipat ya oke lah ya. Tapi kalau sudah 100 kali lipat, kayaknya agak sulit ya. Aset lainnya, ada yang bisa memberikan Anda hasil seperti itu? Tidak ada. Bagaimana kalau saya kasih tahu sama Anda bahwa ada satu jenis aset yang sudah terbukti secara historis, secara sejarah ya, dia itu bisa memberikan 100 kali lipat bahkan lebih dalam waktu 5 tahun atau bahkan kurang. Nama aset tersebut adalah aset kripto. Ya, bagi Anda yang nggak paham kripto, simpelnya seperti ini. Aset kripto itu apa sih? Aset digital. Kita akan lihat sama-sama ya. Aset kripto yang paling terkenal itu adalah Bitcoin. Nah, Anda yang mungkin beberapa hari-hari ini, Anda mungkin sering mendengar tentang Bitcoin. Mungkin dari sahabat Anda, atau dari mungkin dari tetangga Anda, atau mungkin Anda baca berita, nonton berita, kok yang dibicarain Bitcoin semua. Seperti apa sih sebenarnya potensi Bitcoin? Kita akan lihat sama-sama. Kalau tadinya di tahun 2013, Anda beli Bitcoin, nggak usah banyak-banyak deh, 15 juta saja. Ya, atau setara dengan sekitar $1.000. Di tahun 2021 awal, ya, $1.000 Anda tadi sudah menjadi hampir 9 miliar rupiah. Atau setara dengan sekitar $600.000. Fantastis tidak kenaikan ini menurut Anda? Sangat. Ya, 600 kali lipat dalam waktu 7 tahun. Gimana lagi Anda bisa mendapatkan kenaikan seperti ini? Ya, tidak ada di luar sana. Nah, inilah potensi dari aset kripto. Nah, sekarang pertanyaan Anda, Pak, kok bisa ya aset kripto ini memberikan hasil yang sangat-sangat fantastis yang bahkan saham atau properti pun nggak bisa berikan? Nah, kita akan lihat alasannya. Banyak orang akan bilang sama Anda, alasannya tuh mungkin gara-gara teknologinya canggih, ya, atau komunitasnya besar. Ya, sebenarnya mereka itu benar, ya. Memang teknologinya canggih, komunitasnya besar. Tapi sebenarnya alasannya itu sangat simpel, ya, logika. Alasan pertama, market aset kripto Anda itu global. Kalau Anda beli saham, Anda bisa nggak, misalkan beli dari Indonesia ya, bisa nggak Anda jual ke luar negeri? Tidak bisa. Kalau Anda beli kripto, misalkan Bitcoin atau Ethereum atau Nagaya di Indonesia, bisa nggak Anda jual ke negara lain? Bisa. Berarti market Anda bukan cuma 250 juta orang, tetapi 8 miliar orang. Market Anda besar, betul nggak? Ya. Pada saat ini kalau misalkan ya, sekarang di Indonesia sudah malam. Di luar negeri, di Eropa atau di Amerika, masih pagi, masih siang. Berarti market Anda itu terbuka 24 jam, 7 hari seminggu.
Ya, market yang sangat besar inilah alasan pertama kenapa potensi yang diberikan aset kripto itu jauh dibandingkan dengan aset-aset lainnya. Itu yang pertama. Ya. Dan yang kedua, kalau kita berbicara supply atau jumlahnya terbatas. Nah, maksudnya bagaimana tuh, Pak? Kayak contohnya Bitcoin. Ya, dari awal kalau sudah ditentukan nilai jumlahnya cuma ada 21 juta, ya dia nggak bisa nambah dari 21 juta. Nah, Gaia dari awal ditentukan cuma 50 juta, ya nggak bisa nambah. Ya, jadi Anda bayangkan market yang sangat besar, supply-nya terbatas. Demand yang besar, supply terbatas. Apa yang terjadi dengan harga? Naik. Nah, tapi per presentasi ini dibuat, Anda mungkin melihat dan Anda mungkin bertanya, Pak, tapi harga Bitcoin turunnya sangat drastis. Ya, turunnya tinggi sekali. Kok bisa naiknya sangat tinggi, turunnya sangat tinggi? Nah, inilah kenapa pentingnya ada yang namanya underlying asset. Ya, kalau aset kripto ini tidak ada backup asetnya, aset lain ya, yang jauh lebih mature, jauh lebih matang, mereka itu akan sangat mudah digoyang oleh pasar. Nah, jadi sebuah aset kripto dengan potensi yang sangat fantastis, Anda setuju ya, potensinya fantastis. Kalau misalkan ditambahkan dengan backup aset real, aset lain, contohnya emas, menurut Anda bagaimana potensinya? Ya kalau naik akan sangat tinggi, tapi dia tidak akan turun di bawah nilai aset yang membackup, betul tidak? Nah, itulah kenapa hari ini saya akan perkenalkan Anda kepada sebuah aset digital, hybrid crypto aset pertama di dunia yang di-backup oleh sebuah underlying asset. Namanya adalah Nagaya. Jadi Nagaya itu apa? Nagaya adalah bukti kepemilikan sejumlah emas berbasis teknologi blockchain atau sama dengan aset kripto. Ya, jadi aset kripto yang di-backup oleh emas itulah Nagaya. Jadi kalau misalkan Anda pegang Nagaya, Anda sama saja memiliki sejumlah emas yang disimpan di The Safe House Singapura yang akan kita lihat sama-sama. Ya, jadi Anda nggak memegang angka digital saja, angka kosong. Aset Anda itu punya backup emas real. Kita akan lihat sama-sama konsep Nagaya itu seperti apa. Hari ini, per presentasi ini dibuat, satu Nagaya harganya itu adalah 1,9 US dollar. Ya, Anda mau beli 1 boleh, mau beli 10 boleh, 100 boleh, 1.000, 250, terserah Anda. Satu koin harganya 1,9. Diprediksi dalam waktu 5 tahun oleh aktuaria Singapura, satu Nagaya Anda nilainya bisa mencapai 100 US dollar bahkan lebih dalam waktu 5 tahun atau kurang. Fantastis tidak? Ya. Nah sekarang Anda bertanya, Pak mungkin nggak lebih dari 100? Mungkin. Pak mungkin nggak kurang dari 5 tahun? Mungkin. Ingat ini adalah prediksi. Nah sekarang Anda bertanya, kok bisa Pak 100 dolar? Harus ada konsepnya dong. Nah saya mau mengajak Anda untuk membuka pikiran Anda. Saya mau mengajak Anda untuk berpikir rasional. Saya mau mengajak Anda untuk berpikir logika. Masuk akal tidak konsep Nagaya? Ya, dan ketika kita sudah lihat konsepnya, saya mau tanya Anda, masuk akal tidak bisa 100 dolar? Kita akan lihat sama-sama. Kenapa Nagaya itu disebut sebagai aset kripto hybrid? Dan itu juga yang pertama di dunia. Ya, kita akan lihat sama-sama. Setiap Nagaya yang Anda pegang, Anda mau beli 1, mau beli 10, 100, 1000, dana awal yang Anda gunakan untuk membeli koin Nagaya, 50%-nya digunakan untuk beli backup emas awal. Ya, yang berarti apapun yang terjadi dengan market kripto, apapun yang terjadi dengan Nagaya ke depannya, 50% dana Anda yang Anda gunakan untuk beli koin sudah diamankan di emas. Ini adalah manajemen resiko dari Nagaya. Ya, bagi Anda yang paham kripto,
Mungkin Anda bertanya, Pak, kenapa kok nggak 100%? Nah, kalau 100% Nagaya jadi stable coin. Ya, stable coin itu berarti satu Nagaya sama dengan berapa gram emas lama-lamanya, dia nggak berubah nilainya. Ya, kalau misalkan seperti itu, ya lebih baik Anda beli emas dong daripada beli Nagaya. Betul tidak? Ya, Anda melihat 50% ini di awal sebagai manajemen resiko. Berarti Nagaya ini peduli dengan Anda. Apapun yang terjadi dengan market kripto, dengan ekonomi di luar sana, dana awal yang Anda gunakan untuk beli Nagaya, 50%-nya sudah diamankan di emas. Ya, itu adalah manajemen resiko, value Anda sebagai pemegang Nagaya. Sisanya, ada alokasi yang akan digunakan untuk menjalankan proyek-proyek real. Nah, disinilah yang menarik. Ya, dari proyek akan ada yang namanya keuntungan, betul? Ya, dari keuntungan proyek ini ada alokasi yang akan dibagikan kepada Anda sebagai pemegang Nagaya. Dalam bentuk apa? Yang pertama, dalam bentuk penambahan jumlah emas. Jadi Anda bayangkan, misalkan bulan ini contoh ya, asumsi ya. Misalkan bulan ini setiap koin Nagaya Anda di backup oleh 0,001 gram emas. Contoh ya. Bulan depan bisa jadi 0,002 gram, 0,003 gram, 0,004 gram. Dia bertambah gramasinya tanpa harus Anda apa-apakan. Itu adalah keuntungan yang Anda terima sebagai pemegang Nagaya. Anda senang nggak? Senang. Seperti punya pohon emas, betul tidak? Ya, Anda pegang Nagaya, 50%-nya di backup emas, setiap bulan emasnya bisa bertambah tanpa harus Anda apa-apakan. Itu yang pertama. Yang kedua, selain penambahan emas, Anda juga akan menerima profit sharing tunai dalam bentuk US dollar. Ya, profit sharing ini mau Anda withdraw silahkan, mau Anda gunakan untuk beli koin silahkan. Ya, berarti Anda bayangkan, Anda pegang Nagaya 50% awalnya sudah di backup oleh emas murni, setiap bulan emasnya bisa bertambah, terus Anda terima profit sharing lagi setiap bulan. Seneng nggak megang Nagaya? Seneng. Ya, ini yang luar biasa. Sekarang pada tahap presentasi ini dibuat, Nagaya baru menjalankan satu proyek, yaitu adalah pertambangan nikel ya di kota Kolaka. Nah, sekarang satu proyek bisa memberikan Anda benefit, yaitu penambahan emas dan profit sharing, 1 bulan, 1 kali, betul? Kedepannya kita akan jalankan proyek-proyek selanjutnya, proyek kedua, proyek ketiga, proyek keempat. Dengan bertambahnya jumlah proyek yang akan dijalankan Nagaya, benefit yang akan Anda terima pun tambah banyak. Ya, satu hal yang paling penting di sini. Anda mungkin bertanya, Pak, di sini apakah ada sistem ROI, ya, yang misalkan 1% per hari, 2% per hari, atau berapa banyak benefit yang akan saya terima sebagai pemegang Nagaya? Nah, inilah indahnya Nagaya. Profit sharing dan penambahan emas dibagikan seperti secara syariah. Berarti tidak ada riba di Nagaya. Tidak ada fixed return, berapapun keuntungan proyek, ya, net profit, alokasinya kita bagi rata ke semua koin yang berhak mendapatkan. Ya, kita akan transparan. Nanti kita akan lihat sama-sama ya. Anda bisa melihat laporan laba rugi proyek setiap bulan, dan proyek akan diaudit, emas pun akan diaudit. Jadi semuanya jelas di Nagaya. Ya, yang berarti misalkan Anda megang 100 koin atau 1000 koin, per koin Anda, benefit yang Anda terima sama dengan mereka yang membeli 1 koin. Sama dengan mereka yang membeli 10.000 koin. Per koinnya, benefitnya sama. Ya, yang pegang lebih banyak koin ya terima lebih besar karena jumlah koinnya lebih banyak. Tapi per koinnya sama tidak? Sama. Adil tidak? Adil. Itulah konsep dari Nagaya. Inilah kenapa Nagaya disebut sebagai aset hybrid pertama di dunia.
Karena kita menggabungkan, ya, ada backup emasnya juga, ada proyeknya juga. Ya, jadi secara bersamaan backup emas bertugas sebagai pelindung nilai agar nilai Nagaya tidak terlalu volatile, ya, tidak terlalu fluktuatif, dan Anda memiliki aset yang Anda pegang. Tapi secara bersamaan kita juga menjalankan proyek yang menambahkan emas yang membackup Nagaya Anda. Pernah nggak Anda melihat konsep seperti ini sebelumnya? Belum. Nah, sekarang mari kita lihat ke depannya potensi Nagaya itu seperti apa. Emas, ya, kita lihat potensi emas. Dari zaman nenek moyang kita sampai nanti zaman anak cucu kita, bagaimana harga emas? Naik, betul tidak? Betul ya? Bitcoin itu disebut sebagai emas digital. Ya, tapi ya, kenapa Bitcoin disebut sebagai emas digital? Simple, tadi kita sudah lihat sama-sama. Marketnya besar, barangnya terbatas. Tapi apakah Bitcoin ada emas fisiknya? Tidak ada, betul? Tidak ada. Ya, tapi tetap harga Bitcoin naik sangat luar biasa. Ya, tadi kita sudah lihat potensi Bitcoin itu seperti apa. Nah, sekarang saya mau ajak Anda membayangkan bagaimana dengan konsep Nagaya? Bagaimana dengan potensi Nagaya? Nagaya sama tidak seperti Bitcoin? Sama, marketnya besar, barangnya terbatas. Tapi bedanya apa? Nagaya ada emas fisiknya. Dan emasnya bisa bertambah lagi seiring waktu karena ada proyek-proyek yang dijalankan. Menurut Anda, bagaimana harga Nagaya ke depannya? Diprediksi akan terus meroket. Jadi Anda menemukan Nagaya di harga 1,9 ini, Anda sangat beruntung karena ini salah satu harga yang masih awal. Kita bisa lihat ke depannya potensi Nagaya ini akan seperti apa. Mensejahterakan Anda dan orang-orang yang Anda sayangi. Nah, sekarang satu hal. Di Nagaya, yang paling penting untuk kita adalah kita tidak mau mengumbar janji. Kita mau membangun kepercayaan dan nilai melalui legalitas dan transparansi. Kita mau, dengan kita membangun kepercayaan dengan Anda sekarang, kita mau membangun kepercayaan yang jangka panjang. Kita mau membangun keluarga yang jangka panjang. Karena misi kita, misi Nagaya adalah kita mau long term, kita mau jangka panjang. Kita mau menjadi aset yang Anda pegang hari ini, Anda bisa wariskan nanti kepada anak cucu Anda.